Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta, bukti, kebenaran. Ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat itu fakta, bukti, kebenaran. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukti kebenaran. Ini sudah saya berikan contoh-contohnya dalam video saya terdahulu, seperti ciptaan Allah selalu berpasang-pasangan, siang dan malam, faktanya ada, terbukti, laki dan perempuan, faktanya ada dan juga terbukti, iklim panas dan iklim dingin, Surat Ar-Rahman ayat 17 juga terbukti. Kelola hujan yang benar dan yang batil, kebenarannya juga terbukti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 dan lain-lain. Turunnya hujan salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Nah, banyak bukti yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bukti kebenaran. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Jadi kebenaran itu bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Itu pasti, karena Al-Quran itu mukjizat. Fakta bukti kebenaran dalam hal ini hujan diingkari. Ini yang akan saya buktikan. Nah, seperti ini, selama ini hujan dibuang, ini hampir di seluruh dunia. Seperti ini, kalau di rumah-rumah, hujan selalu dibuang. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, di mana manusia tidak mampu mendatangkan hal yang serupa, dan manusia harus luar biasa juga dalam menerima mukjizat tersebut. Tetapi fakta dan kenyataannya, seluruh dunia mengingkari ayat tersebut. Yang saya maksud yaitu kelola hujan, hujan selalu diingkari. Ini contohnya, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Itu juga terbukti hujan dipergilirkan, ada siang, ada malam, 6 bulan dalam setiap tahun, maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Nah, ini mengingkari seperti ini, buktinya hujan selalu dibuang di setiap rumah. Nah, ini mengingkarinya, nikmat ini terbukti, hujan dibuang. Nanti kebanyakan manusia juga akan saya buktikan. Jadi firmannya cocok dengan fakta di bumi ini atau peristiwa alamnya atau ciptaannya. Ini bukti kebenaran. Kemudian tadi yang mengingkari sudah terbukti, sekarang kebanyakan manusianya. Nah, kebanyakan manusia. Jadi di seluruh dunia ini ada 7,85 miliar jiwa. Ini banyak sekali. Nah, ini kebanyakan manusia seperti ini. Hujan dibuang di rumahnya masing-masing. Nah, untuk di Indonesia 273 juta
atau 3,482%. Seandainya 273 juta ini menyimpan hujan, dipanen setiap rumah, itu pun masih relevan arti kebanyakan manusia karena hanya 3%. Ini seandainya Indonesia memanen hujan dari atap rumah masing-masing, tetap kebanyakan manusia ini masih relevan dan bersifat kekal sepanjang masa. Jadi masih banyak juga yang mengingkari. Maksud saya begitu. Harapan saya seluruh atap dan gedung di Indonesia untuk memanen air hujan dan pemulihan das serta menyimpan hujan seperti waduk, danau, kolam, tandon, sumur, resapan, dan lain-lain. Tetapi saya sadar dari seluruh penduduk tersebut, jika hidayah diberikan kepada orang yang memanen hujan oleh Allah SWT. Jika hidayah tidak diberikan, ya tetap banjir akan selalu datang akibat membuang hujan atau mengingkari nikmat Allah yaitu hujan. Jadi kewajiban saya hanya sesuai hadis Nabi, yaitu sampaikan ilmu dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Karena untuk melakukan kebenaran dari Allah SWT harus mendapat hidayahnya. Saya yakin dengan hal itu berdasarkan firman Allah. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Berdasarkan itulah saya sadar tadi, Indonesia akan memanen hujan atau menyimpan hujan atau mensyukuri hujan sesuai surat Ibrahim ayat 7 jika hidayah Allah untuk mensyukuri hujan itu diberikan kepada individu-individu yang bersangkutan. Seperti kisah nyata ini, seorang Tionghoa yang beragama Buddha tetapi datang hidayah dari Allah SWT untuk menjadi seorang Muslim. Sepintas ceritanya seperti ini. Orang ini mengetes kebenaran tentang ayat hujan bahwa hanya Allah yang menurunkan hujan. Sampai 4 kali dilakukan untuk menguatkan keraguannya agar yakin. Setelah 4 kali permintaannya dikabulkan, baru dia masuk Islam. Ini kisahnya cerdas gara-gara ayat tentang hujan. Pria ini mantap jadi mu'alaf. Kisah Tionghoa Muslim. Bongkar kisah menakjubkan. Nah, ini videonya jika ingin melihat kisah selengkapnya. Ini lampiran peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Ini juga fakta bukti kebenaran bahwa hujan diingkari. Konsep drainase konvensional, paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Dampak selanjutnya adalah kerusakan ekosistem, perubahan iklim, mikro dan makro, serta tanah longsor.
di berbagai tempat yang disebabkan oleh fluktuasi kandungan air tanah pada musim kering dan musim basah yang sangat tinggi. Nah, ini bukti mengingkari hujan. Selama 76 tahun hujan selalu dibuang. Ini bukti di Permen PU nomor 12 garis miring PRT garis miring 2014. Ini Permen PU jelas, dan ini membuang hujan berdampak banjir. Tadi saya sudah informasikan, tetapi semuanya itu kalau melakukan kebenaran harus mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah. Itu tergantung dari individu masing-masing bagaimana untuk mendapatkan hidayah itu supaya bisa melakukan kebenaran, yaitu hujan disyukuri, hujan dipanen. Saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian jika mendengar video ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.